Jadi ini kondisinya memang sudah busuk dari batang utama, kemudian busuk batang di pertengahannya, dan ini memang sudah ada akar yang paling bawah sih sebenarnya sudah mau ke tanah, cuman kondisinya memang masih terlalu lama untuk menunggu akar ini sampai ke tanah. Jadi kalau mau dibandingkan, memang kalau yang ini ada treatment lagi mas. Ya. Yang ini kalau dipangkas memang dipangkas semua mas. Karena memang sudah dibuktikan dari dengan perlakuannya memang satu pemangkasan, yang kedua dengan penggunaan pupuk Yara. Bedeng 1 mas ya. Bedeng 1 medianya tanah, kompos dan kokopit. Ini tanpa sekam mas ya? Ya benar mas. Nah ini bisa kita lihat, Mas Jul jelaskan tanamannya ini seperti apa yang ada di bedeng ini? Ya kalau kita review sih mas, untuk bedeng pertama ini memang seksi lah mas, harus kita teliti secara agak dalam juga, karena memang ada beberapa kasus sih yang di sini ditemukan untuk di bedeng 1 ini khususnya. Yang pertama tingkat kematiannya karena busuk batang bawahnya mas. Busuk pangkal ya? Iya, busuk pangkalnya. Jadi ini sih sudah 2 atau 3 kali disulam ini mas. Oh, udah banyak yang mati juga mas? Iya, ini 2 kali disulam kalau nggak salah sih. Jadi ini memang masih belum ditali lagi. Ini tadi baru disulam. Iya. Kemudian ini juga baru disulam beberapa minggu yang lalu, baru tumbuh tunas. Kemudian yang benar-benar normal sih bisa dihitung sih itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sih yang sudah mencapai 180. 9 batang. Iya, cuman untuk tingkat kematiannya nah ini dia mas. Tingkat kematiannya paling tinggi ya? Iya, untuk tingkat kematiannya paling tinggi mas. Nah ini itu nggak ada pangkal mas ya? Ini pangkalnya sudah putus. Untungnya akar tanamannya sudah ke bawah dan belum sempat mati, jadi masih aman lah untuk ininya, karena udah akar ada yang masuk. Iya, putusnya tidak terlalu tinggi, jadi sempet akarnya udah turun ke bawah untuk menyerap nutrisi. Mas, ini ada perlakuan khusus nggak seperti di bedeng 4 gitu? Ya, kalau untuk bedeng 1 ini perlakuannya sama mas, 3 perlakuan. Dengan pupuk Yara, kemudian dengan pupuk NPK Oria, kemudian yang paling terakhir itu tidak dipupuk sih. Tidak dipupuk juga ya, cuman mungkin untuk yang busuk-busuk ini, nah ini cukup lumayan banyak mas, itu ada ini busuk juga nih. Cuma kayaknya akarnya sudah ke bawah juga, tapi busuk juga kayaknya nih mas. Oh iya, putus masih pangkal. Iya, ini akar-akar yang sudah ini juga masih udah busuk kayaknya nih, udah kering nih. Nah ini mungkin nanti diturunkan juga. Ya, ini udah mulai warnanya juga udah agak pudar sih ini ya mas ya. Nah ini pucuk pasti mati mas. Nah ini nanti pucuknya berarti busuk gitu mas ya. Mati. Nanti tumbuh tunas baru kalau akar udah ada lagi. Oke, berarti ini perlu diturunkan lah nanti ya. Langsung harus. Nah ini juga mas, sudah banyak yang gantung sih mas. Nah ini subur mas, tapi atasnya mas ya. Ya ini udah ada yang turun mas nih, ada 2 akar yang sudah turun, jadi tidak perlu diturunkan lagi. Cuman mungkin case-nya adalah, nah ini mas mungkin terlalu lembab bawahnya mas ya, dengan kondisi medianya ya. Karena memang ini campuran cuma tanah sama kokopit. Iya, sekamnya kita nggak ada untuk penyerapan penyimpanan airnya, penyerapan airnya. Nah ini bisa kita lihat untuk warna bambu-bambunya pun terlihat memang kondisi tanahnya sangat basah gitu, lembab. Kita cukup menemui banyak sih mas yang di bedeng 1 ini yang matinya karena memang busuk pangkalnya mas. Jadi mungkin hipotesa kita untuk di bedeng 1 ini memang karena kondisi media tanamnya itu campurannya kurang bagus mungkin ya dalam kelembaban, jadi terlalu lembab sehingga aktivitas jamur atau pertumbuhan jamurnya lebih cepat gitu. Jadi dampaknya memang ke, kalau perbandingannya yang tanah, kokopit sama sekam, sama tanah, kokopit, kompos, lebih banyak mana yang mati? Ya, dengan bedeng 3 ya? Dengan 3 bedeng, khususnya di bedeng 4 sih di sini paling banyak yang mati mas. Di bedeng 1? Ya, bedeng 1 dengan perbandingan tanah, kompos dengan kokopit saja tanpa ada sekamnya. Walaupun perlakuan yang kita lakukan sama, cuman memang busuk pangkal batangnya itu lumayan lebih tinggi lah dari bedeng-bedeng lainnya. Oke, kita pindah ke bedeng 3 mas, yang beda lagi ya medianya ya? Ya, bedeng 3 ini bedeng
yang sekam kayaknya Mas. Oh, tanah sama sekam ya. Iya, kalau tanah kompos nomor 2 kayaknya. Bedeng 2. Oh, ini tanah kompos sama sekam, Mas. Tanah kompos sekam. Iya, bedanya di sana tadi kokopit, di sini sekam. Kalau melihat pertumbuhannya sih memang ada sih Mas yang mati, cuman tidak sebesar yang bedeng satu. Bedeng 1. Kalau bedeng satu tadi bisa ada 6 sampai 7. Kalau di sini tadi cuma ditemui 1 Mas yang di bagian depan. Yang lainnya pertumbuhannya masih tetap normal sih Mas. Hampir sama lah pertumbuhan yang sehat, hampir sama panjang juga. Kalau bedeng 2 ini tanah sekam kompos ya, kalau nggak salah. Oh, tanah kompos Mas. Tanah sama kompos aja. Nah, itu jadi, yang pakai sekam yang bedeng 3. Iya, jadi ini memang ini juga nggak banyak sih Mas yang busuk. Cuma saya lihat agak lambat Mas ya. Iya, pertumbuhannya agak lambat sih. Yang paling lambat sepertinya untuk ini bedeng 2 untuk mencapai di 180-nya. Dan pertumbuhan di waktu 2 bulan pertama kan diukur tuh Mas. Berapa per 2 minggu tumbuhnya berapa senti, berapa ruas gitu. Jadi memang evaluasinya cukup lambat sih yang untuk tanaman ini, untuk media ini. Untuk pertumbuhan nih Mas, menurut Mas Jul, dari kelima bedeng ini dengan perlakuan yang berbeda, yang paling cepat tumbuh naiknya itu yang mana? Tumbuh tunas baru, pucuknya gitu, berjalannya dia lebih cepat Mas, itu maksudnya. Oke, kalau berjalannya lebih cepat itu memang secara umum ya Mas ya. Kalau secara khusus kan ada yang di sini sebenarnya sudah mencapai 2 meter gitu. Yang di sana masih 190 gitu beda-beda 10 cm. Cuman secara keseluruhan dari perlakuan yang sama itu memang di bedeng 4 Mas. Bedeng 4. Ya, dengan tanah, kompos, sekam sama kokopit. Dengan perlakuan pemupukannya dengan pupuk Kiara tadi. Pupuk Kiara. Iya. Itu tumbuhnya pucuk itu dalam 1 atau 2 minggu mampu panjang berapa Mas? Kalau ini Mas, nah ini jadi pembahasan juga sih. Misalnya minggu ini kita potong. Nah, untuk tunas barunya ini butuh 2 minggu lah Mas untuk tumbuh lagi. Iya, tumbuh lagi. Nanti kalau kita ukur sih bisa 1 sampai 2 cm. Untuk 2 minggu setelah pemangkasan. Cuman setelah dia tumbuh sekitar 1 sampai 2 cm, nah tumbuh ke atasnya itu lebih cepat gitu Mas. Iya, 2 minggu itu bisa dapat 2 ruas gitu. Di 2 ruas ini. Nah, 1 ruasnya ini bisa antara 3 sampai 5 cm untuk per ruasnya ini. Jadi kalau udah tumbuh tunas setelah dipangkas, nah 1 sampai 2 cm, nanti untuk 2 minggu berikutnya itu bisa pertambahannya itu bisa 5 sampai 10 cm Mas. Per minggunya Mas. Per 2 minggunya. Per 2 minggunya. Iya, benar per 2 minggunya. Bisa 2 ruas, bahkan ada yang 2 ruas sampai keluar tunas barunya lagi. Baru. Berarti yang paling lama nunggu tunas baru ya? Setelah pangkas tumbuh tunas itu agak lama ya? Agak lama. Sampai 2 minggu ya? Iya, 2 minggu itu baru muncul 1 sampai 2 cm lah. Oke, terima kasih Mas Jur atas penjelasannya, mungkin cukup sampai di sini dulu. Siap. Thank you Mas Widi.